Halo Good Kids, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Loso Tom dan juga Loso Welly di sini. Halo. Oke Good Kids, pada hari ini mari kita datang untuk memuji Tuhan kita yang hebat. Tuhan Yesus Kristus yang sangat hebat. Karena Tuhan Yesus itu melindungi kita semua Good Kids. Jadi karena Tuhan Yesus itu sang pelindung, dia tidak perlu tempat untuk berlindung lagi. Ya, kayak contohnya lah kayak serigala kan itu butuh lubang untuk berlindung dan burung butuh sangkar untuk berlindung juga Good Kids. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian kita. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sangkarnya. Mari Good Kids berdiri semua, langsung undang untuk bangkit berdiri. Kepalanya serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Oke Good Kids, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, Bapa, kami bersyukur Bapa karena kasih dan juga rahmat-Mu dalam kehidupan kami yang tidak henti-hentinya Bapa. Kami masih bisa untuk bertemu Bapa secara online Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami ini Bapa, kiranya Engkau memberkati Good Kids yang ada di rumah Bapa, biarlah mereka Bapa bisa mengikuti ibadah ini Bapa dengan baik, dan berkati juga buat kami Laso-Laso sekolah minggunya Bapa yang melayani Good Kids yang ada di rumah. Kami serahkan ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang berjudul More, More, More. Ayo Good Kids, dengan penuh semangat mari kita nyanyikan pujian kita ini. I'm gonna dance tonight. 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 Because of Jesus, I'm gonna sing tonight. 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 Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More, we praise you. More, more, more. I want more, more, more. More, we praise you. Oke Good Kids, tiba saatnya kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dimana Tuhan Yesus itu mengasihi kita dan memberkati kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Karena kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita.
Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekarang mari kita katakan berkat-Nya. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekarang Good Kids kuasanya. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Shalom anak-anak, bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Tadi kalian sudah bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Wah, luar biasa. Dan saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, kalau semua tanya, kalian pernah mengalami yang namanya takut? Pernah? Kalau percaya, kita semua pernah mengalami ketakutan ya. Pernah rasanya takut? Pernah nggak rasanya takut banget? Mungkin pernah ya, Lause juga pernah. Kita semua sebagai manusia, kita pernah merasakan yang namanya takut. Kita pernah ketakutan. Walaupun mungkin penyebabnya berbeda-beda, tapi kita pernah merasakan itu. Dan anak-anak, tahukah kalian bahwa di dalam Alkitab, firman Tuhan, dicatat juga bahwa Tuhan Yesus pernah merasakan gentar, pernah merasakan ketakutan. Masa Tuhan Yesus takut? Kan dia Tuhan. Ya, di dalam Alkitab dicatat. Wah, kok bisa? Kenapa? Nah, kenapa ya? Tuhan Yesus kok dicatat pernah rasa takut ya? Oke, sebelum lo lanjutkan dalam peristiwa apa Tuhan Yesus catat takut, kita berdoa dulu yuk. Supaya Tuhan tolong pimpin kita semua ya. Mari anak-anak, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang tolong kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh berkonsentrasi, kami mengerti, dan terlebih lagi kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin kami semua. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam peristiwa apa Alkitab mencatat Tuhan Yesus gentar, takut, bahkan sedih? Yuk, kita bersama-sama membuka Alkitab kita ya. Mari kita bersama-sama membuka dari Matius. Matius pasal yang ke-26, Matius 26, ayat 36 sampai 39 terlebih dahulu. Nah, waktu kalian baca perikop ini, kalian pasti tahu, ini peristiwa di Taman Getsemani. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Maka, sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah,
dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Anak-anak, ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani. Untuk apa? Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk refreshing, ya, bukan untuk santai-santai. Tetapi Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mau berdoa. Tuhan Yesus mau mempersiapkan dirinya untuk apa yang nanti akan dihadapi. Apa yang akan dihadapi? Tuhan Yesus tahu waktunya sebentar lagi dia akan ditangkap, diadili, disiksa, dan mati di atas kayu salib. Karena itu Tuhan Yesus mau mempersiapkan diri. Dia mau berdoa. Anak-anak, di sini dikatakan bahwa ia merasa sedih dan gentar. Ia begitu sedih, dia gentar. Dalam bagian yang lain ya, dalam Lukas pasal 22. Nah, ini juga dicatat nih. Kalau dalam Lukas pasal yang ke-22 kita lihat apa yang dituliskan dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Di sini dituliskan, ia, Tuhan Yesus, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Anak-anak di sini katakan Tuhan begitu ketakutan. Sampai-sampai itu keringatnya, peluhnya itu seperti tetesan darah, warnanya itu merah, ya, berjatuhan, dan kemungkinan katanya ya itu bulir-bulir keringatnya itu sebesar seperti jagung, biji-biji jagung. Wah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Tuhan Yesus begitu tertekan. Ya, atau kita bilangnya bisa stres, begitu tertekan sampai itu keringatnya keluar darah dan besar-besar. Anak-anak, kenapa Tuhan Yesus takut? Kenapa Tuhan Yesus bisa begitu sedih? Bukankah dia Tuhan? Nah, kenapa? Nah, sebelum Rasul menjawab itu, Rasul mengajak kita bersama-sama belajar satu hal dari ini. Kita mari mengingat satu hal. Apa yang kita ingat? Satu, bahwa Tuhan Yesus, dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang benar-benar menjadi manusia. Oke, mari kita ingat, dia adalah Tuhan yang benar-benar menjadi manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan mengalami apa yang kita alami. Dia benar-benar manusia. Dia bukan Allah yang pura-pura jadi manusia, bukan. Dia benar-benar Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus itu benar-benar mengalami, merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Jadi kalau Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjagamu, akan melindungimu. Bahkan Tuhan berkata, aku tahu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, itu benar. Karena Tuhan Yesus adalah manusia. Allah yang menjadi manusia. Dan dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan bersyukur ya, mempunyai Tuhan yang mau jadi manusia yang juga ikut merasakan apa yang kita rasakan. Jadi yang pertama, mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan, Allah yang benar-benar menjadi manusia. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan tadi. Kenapa Tuhan Yesus takut? Kenapa Tuhan Yesus gentar? Kenapa Tuhan Yesus sedih sekali? Anak-anak, kenapa? Apakah Tuhan Yesus takut karena Tuhan Yesus akan disalib? Apakah Tuhan Yesus gentar karena Tuhan Yesus nanti akan merasakan sakit? Apakah Tuhan Yesus sedih karena Tuhan Yesus tahu nanti akan mati? Jadi dia takut, dia gentar. Apakah seperti itu? Tidak, bukan. Bukan anak-anak. Kalau kita mungkin, kita bisa takut, gentar, sedih karena itu. Seperti mungkin kalian saat ini ya, sudah mulai divaksin. Wah, kalian tahu vaksinnya itu disuntik pakai jarum. Aduh, itu sakit, nggak enak. Aku nggak mau, takut, aduh, takut, Mama, gitu ya. Mungkin kita takut. Takut karena kita mengalami nanti sakit, tidak enak. Tetapi Tuhan gentar, takut, sedih sekali, bukan karena itu.
Lalu karena apa? Anak-anak, waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, dia disalib dan dia mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tahu waktu saat itu dia harus menanggung dosa seluruh manusia. Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus menerima dosa dari seluruh manusia. Anak-anak, Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menanggung dosa kita, untuk menggantikan kita. Dia adalah Tuhan, Allah yang suci, Allah yang kudus. Dia tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi karena dia mau menggantikan kita, dia harus menanggung seluruh dosa manusia. Dan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Itu bukan sesuatu yang menggembirakan. Di situ adalah waktu-waktu tergelap dari Tuhan Yesus. Anak-anak, apa yang kita pelajari dari ini? Yang kedua, kita pelajari. Dosa bukanlah sesuatu yang main-main. Dosa bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Dosa bukan sesuatu yang bisa kita tertawakan. Dosa adalah sesuatu yang mengerikan. Dosa adalah sesuatu yang seharusnya tidak kita biarkan ada dalam diri kita. Anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita meninggalkan dosa kita. Kita tidak hidup lagi dalam dosa. Anak-anak, lo tidak tahu dosa apa yang kalian lakukan. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan mau kamu meninggalkan dosa-dosamu. Jangan terus tinggal dalam dosa. Jangan terus melakukan dosa. Mari kita berjuang untuk meninggalkan dosa kita. Mari kita ingat kalau Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Tuhan Yesus sudah menerima beban itu untuk kita semua. Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Tuhan Yesus yang sudah menanggung, menggantikan kita. Menanggung dosa kita semua. Masakan kita terus mau tinggal dalam dosa? Kita membiarkan diri kita terus terikat oleh dosa. Kita membiarkan diri kita itu terus ada di dalam dosa. Mari, anak-anak, kita tinggalkan dosa kita. Mari, kita tidak membiarkan hidup kita terikat oleh dosa. Yang kedua yang kita pelajari. Dosa bukan sesuatu yang main-main. Mari kita tinggalkan dosa kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari. Anak-anak, Tuhan Yesus tahu apa yang akan dialami. Dia tahu itu sesuatu yang berat, itu sesuatu yang sulit, itu sesuatu yang susah. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan, menyakitkan, menyedihkan. Tetapi, apakah Tuhan Yesus selalu berkata, nggak jadi deh, saya nggak mau mati di atas kayu salib, udah dah, saya kembali saja ke surga. Udah biarin aja manusia. Seperti itu? Tidak kan? Tuhan Yesus walaupun tahu apa yang akan dia alami, dia tahu bagaimana rasanya nanti. Dia tetap dengan setia melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia tahu dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia untuk menggantikan manusia mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tahu dia harus menyelesaikan misi ini, dan dia selesaikan sampai akhir. Karena dia begitu mengasihi kita semua. Anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Tuhan Yesus dengan setia melakukan apa yang harus dia lakukan. Hal ketiga yang kita pelajari, bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Mari kita semua, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi dan setia melakukan apa yang harus dilakukan. Mari kita dengan setia terus mengikut Tuhan Yesus. Kita boleh terus percaya kepada Dia. Mari kita boleh terus setia. Walaupun kita mengalami kesulitan, walaupun kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, penganiayaan karena kita ikut Tuhan Yesus, mari kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai besar, sampai kapanpun. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk setiap kita. Di tiga hal yang kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Tuhan, Allah yang benar-benar menjadi manusia. Hal yang kedua, dosa bukanlah sesuatu yang main-main. Jangan biarkan hidupmu terus terikat oleh dosa. Dan yang ketiga, mari kita boleh terus setia mengikut Tuhan. Sama seperti Tuhan yang sudah begitu setia melakukan apa yang harus dia lakukan. Untuk mati, menggantikan setiap kita. Anak-anak,
Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari setiap kita juga boleh terus mengasihi Dia, mengikut Dia sampai kapanpun. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kita. Saat kamu takut, saat kamu mengalami kesulitan, mari datang kepada Tuhan, berdoa kepada Dia. Dia tahu apa yang kamu rasakan. Dia tahu apa yang kamu alami. Karena Dia pernah menjadi manusia. Anak-anak, lo percaya waktu kalian mau berjanji terus setia ikut Tuhan, kalian mau meninggalkan dosa-dosa kalian, Tuhan pasti akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kalian semua. Sama seperti ayat yang akan kita hafalkan bersama-sama. Mari kita memperhatikan dari Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sekali lagi ya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi Tuhan pasti tolong kalian, Tuhan pasti akan memampukan kalian untuk boleh terus mengikut Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kalian, terus setia percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kalian semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang peduli dengan kami. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang juga merasakan apa yang kami rasakan. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang mau menggantikan kami menanggung penghukuman dosa. Tuhan, tolong kami semua, tolong anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh terus setia mengikut Engkau, percaya kepada Engkau. Tolonglah setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh meninggalkan dosa-dosa kami. Tolong kami semua, supaya kami tidak membiarkan diri kami terus terikat oleh dosa. Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh tolong dan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami. Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.